Ibuku mendengar kabar bahwa ayahku selingkuh dengan istri temannya. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Di konten kali ini aku datang narasumber dari Semarang yang bernama Mbak Sekar. Halo Mbak Sekar, apa kabar? Baik. Bisa mulai diceritakan? Oke. Di sini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman hidup yang aku alami bersama keluargaku. Tujuanku bukan mau mengumbar aib keluarga, tapi cuma mau berbagi pengalaman hidup kepada teman-teman semua dan sedikit memberi inspirasi kepada semua yang menonton video ini. Langsung aja aku mulai dengan kisah masa kecilku ya. Aku mempunyai satu saudara, yaitu seorang adik perempuan. Ibuku sehari-hari pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus dua orang anaknya, yaitu aku sama adikku. Sedangkan ayahku bekerja sebagai pemborong proyek bangunan. Di sini keluargaku hidup dengan bahagia dan berkecukupan, serta bisa membangun sebuah rumah. Pada waktu itu, ayahku juga merupakan orang yang sangat menyayangi keluarga dan bertanggung jawab dalam berkeluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, ayahku mempunyai beberapa pekerjaan di luar kota. Jadi dari kota yang satu ke kota yang lain, ayahku berpindah-pindah kerja. Tapi dalam pekerjaannya di luar kota, ayahku itu sering mendapatkan bisa dibilang kayak halangan gitu ya, kayak nggak selancar waktu sebelumnya, waktu belum bekerja di luar kota. Dalam pekerjaannya dia itu sering mendapatkan masalah. Aku juga merasa bingung sih, padahal dulu-dulunya kan nggak pernah gitu. Dari yang katanya bangunannya itu roboh karena kena angin, karena kena hujan, dan disuruh ganti rugi. Terus lagi bosnya yang tidak bertanggung jawab, yang katanya belum ada gajian dari kantor. Pokoknya alasannya itu macam-macam banget gitu. Masalahnya di sini kita sekeluarga juga nggak tahu itu benar apa enggak gitu loh. Yang jelas kita percaya aja sih, karena kita kan nggak tahu kondisinya di sana bagaimana. Tiap kali pulang adanya cuma mengeluh dan nggak pernah istilahnya bawa uang atau bawa hasil gitu. Jadi dalam keluarga kita juga merasa kecewa banget sih. Itu sebenarnya pekerjaannya itu gimana, soalnya kan jauh ya kalau di luar kota ya. Jadi keluarga sendiri kan nggak bisa, sedangkan yang ikut di perantauan itu kan tetangga-tetangga desa, jadi nggak satu desa juga gitu. Jadi kita sekeluarga juga nggak tahu kepastiannya di sana keadaannya gimana. Yang penting dalam waktu selama dia merantau itu, keluarga kami itu istilahnya nggak kayak dulu lagi ya. Istilahnya rezekinya itu kayak berkurang gitu. Soalnya kan kalau pulang tuh jarang bawa uang gitu, nyampe nggak pernah bawa uang gitu loh. Nah itu udah dirasakan berapa lama sih semenjak orangnya itu bekerja di luar kota. Tapi keluargaku merasa percaya aja, yang namanya orang hidup ya Kak, itu kan rezeki kan gak ada yang ngatur.
dapat cobaan juga gitu ya. Setelah itu kan ayahku bekerja di luar kota, itu kan temannya dari mana-mana ya, terus dari tetangga desa juga banyak gitu. Jadi dia tuh mempunyai banyak teman sih. Banyak juga sih sehabis pulang dia merantau gitu ya, dan selain berjalannya waktu, pekerjaan di luar kota selesai juga ya. Terus ayahku kan otomatis di rumah gitu, nggak keluar kota lagi. Banyak sih teman-temannya yang main ke tempatku. Mereka ganti-ganti orang sih, pokoknya bergantian, dari teman yang kamu sana, yang kamu sana gitu, ganti-ganti. Pokoknya banyak teman-temannya yang main gitu. Tapi yang dulunya rumahku itu damai dan tentram, kali ini suasananya menjadi beda. Seiring berjalannya waktu, rumahku itu menjadi rumah yang ramai, penuh dengan kerisauan. Di situ ayahku dan teman-temannya sering minum minuman keras dan membunyikan musik dengan keras sambil berjoget. Itu di dalam rumah. Coba bayangin Kak, itu dilakukannya bukan hanya 1 kali 2 kali, tiap ada temannya datang. Itu rumah itu kayak kegedean gitu. Jadi memang ramai banget suasananya. Terus itu reaksi ibu Mbak Sekar ini gimana? Kalau ibuku itu senang aja sih, senang aja, dan sama sekali kayak nggak nasihati ayah gitu ya. Orangnya buat enjoy aja dan nggak ada masalah gitu. Padahal kan aku sebagai anak kecil aja merasa aku tuh nggak suka gitu loh. Aku ngerasa itu semua kan hal yang nggak baik gitu. Apalagi adikku ya, tiap kali teman ayahku itu datang, dia itu lari ke kamar, kalau enggak langsung pergi main di luar. Jadi kita semua merasa nggak nyaman. Tapi memang ibuku itu senang ayahku bergaul sama orang-orang yang kayak gitu. Di situ aku udah merasa nggak nyaman, aku nggak senang. Pokoknya aku aja anak kecil nggak merasa senang. Aku nggak tahu juga bagaimana perasaan tetangga juga gitu. Tapi yang jelas aku sebagai anak kecil ya Kak, aku waktu itu kan nggak mungkin aku nasihatin orang tua. Yang ada cuma diam lah gitu. Berarti ibunya Mbak Sekar ini kayak nggak ada respon gimana gitu menanggapi hal-hal kegaduhan itu? Enggak sih, ibuku biasa-biasa aja menanggapinya. Dan di sini tuh ibuku merasa kayak sangat senang juga gitu loh, ayahku bergaul sama orang yang kayak gitu. Berarti gitu ya ceritanya. Terus lanjut Mbak. Singkat cerita, hal itu berjalan berlarut-larut ya. Sampai ayahku juga sering bermain ke tempat teman-temannya, bahkan nyampe jarang pulang. Bahkan ia bekerja apa enggak, kita semua juga nggak tahu. Karena semakin lama kerjaannya juga nggak jelas gitu. Katanya sih waktu itu ayahku kayak makaran kayu gitu ya, seorang makar kayu buat bahan mebel gitu. Tapi aku sendiri juga nggak tahu, soalnya juga nggak pernah lihat dia bekerja kayak gitu ya. Cuma bilangnya sih kerjanya kayak gitu. Akhirnya karena pekerjaan ayahku juga nggak jelas, keadaan ekonomi keluarga kami juga menurun. Dikarenakan itu tadi, ayahku udah nggak jelas lagi kerjaannya gitu, dan jarang pulang. Hingga sampai suatu saat ibuku mendengar kabar bahwa ayahku selingkuh dengan istri temannya. Tapi ibuku saat itu nggak percaya juga ya Kak. Ibuku sama sekali nggak percaya, sama sekali nggak pernah
ibuku juga bertanya sama ayahku. Ayahku juga sama sekali nggak mengakuinya. Setelah berlarut, kabar dan masalah itu berlalu dengan sendirinya karena nggak ada bukti sama sekali. Dan akhirnya kabar itu hilang, dan mungkin ibuku dan keluarga juga menganggap itu kan hanya isu gitu aja ya. Mengabaikan gitu. Iya, gitu. Karena nggak ada bukti tadi ya kak. Gitu. Oke. Untuk yang masih ingin mendengarkan kelanjutan cerita dari saya, nantikan di part 2 yang mengisahkan bagaimana seorang ayah meninggalkan keluarga demi kesenangan dunia. Oke guys, yang mau tahu kelanjutan ceritanya dari Mbak Sekar, kisah hidup dari keluarga Mbak Sekar, bisa langsung nanti lanjut part 2 ya, ditunggu videonya.